Namanya tercatat dalam sejarah sebagai bapak bom atom. Seorang jenius yang membawa dunia ke era nuklir, sekaligus sosok yang dihantui rasa bersalah atas ciptaannya. Inilah kisah Julius Robert Oppenheimer, ilmuwan yang menjadi simbol dilema moral sains modern. Oppenheimer lahir pada 22 April 1904 di New York, dari keluarga Yahudi kaya keturunan Jerman. Ayahnya seorang pengusaha tekstil sukses, ibunya seorang pelukis. Sejak kecil, Robert dikenal pendiam, sangat cerdas, dan gemar membaca. Ia menempuh pendidikan di Ethical Culture Fieldstone School, lalu melanjutkan ke Harvard University. Dalam waktu hanya 3 tahun, ia lulus dengan predikat summa cum laude. Namun Oppenheimer tidak berhenti di sana. Ia menimba ilmu di Cambridge, lalu di Göttingen, Jerman, pusat fisika modern. Di bawah bimbingan Max Born, pada usia 23 tahun ia meraih gelar doktor dalam fisika teoretis. Kembali ke Amerika, Oppenheimer mengajar di Berkeley dan Caltech. Ia karismatik, penuh ide, dan menginspirasi banyak murid. Penelitiannya mencakup mekanika kuantum, relativitas, hingga teori partikel. Namun Oppenheimer tidak hanya ilmuwan. Ia mencintai filsafat, bahasa, dan sastra. Ia bahkan mempelajari bahasa Sanskerta untuk membaca langsung kitab Bhagavad Gita, yang kelak memengaruhi pandangannya tentang hidup dan kematian. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, kekhawatiran terbesar Amerika adalah Jerman Nazi lebih dulu menguasai bom atom. Pada tahun 1942, Oppenheimer dipilih memimpin proyek rahasia terbesar dalam sejarah, Proyek Manhattan. Ia memimpin laboratorium Los Alamos di New Mexico, mengumpulkan ilmuwan hebat dunia, Enrico Fermi, Richard Feynman, Niels Bohr, dan banyak lagi. Setelah 3 tahun kerja tanpa henti, uji coba pertama bom atom dilakukan pada 16 Juli 1945, di Gurun Trinity, New Mexico. Saat menyaksikan ledakan raksasa itu, Oppenheimer mengingat satu kutipan dari Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Beberapa minggu kemudian, bom atom dijatuhkan ke Hiroshima dan Nagasaki. Dunia berubah selamanya. Meski bom atom mengakhiri perang, Oppenheimer dihantui rasa bersalah. Ia menyadari, ilmu yang ia cintai kini telah menjadi senjata pemusnah massal. Pasca perang, Oppenheimer menjabat sebagai penasihat Komisi Energi Atom Amerika Serikat. Namun ketika ia menentang pengembangan bom hidrogen, banyak pihak menganggapnya ancaman. Di era Perang Dingin, ia dituduh memiliki simpati pada komunisme. Pada 1954, pemerintah mencabut izin keamanan Oppenheimer. Reputasinya hancur, dan ia tersingkir dari lingkaran politik ilmiah Amerika. Meski dijauhi politik, Oppenheimer tetap dihormati sebagai ilmuwan besar. Ia menjadi direktur di Institute for Advanced Study di Princeton, tempat berkumpulnya para jenius seperti Albert Einstein. Pada 1963, Presiden Lyndon B. Johnson mencoba memulihkan namanya dengan memberikan Enrico Fermi Award. Namun kesehatannya menurun akibat kanker tenggorokan, penyakit yang diakibatkan kebiasaannya merokok berat. Pada 18 Februari 1967, di usia 62 tahun, Robert Oppenheimer meninggal dunia. Oppenheimer dikenang sebagai ilmuwan brilian sekaligus figur tragis. Ia membuktikan kecerdasan manusia mampu menciptakan keajaiban, sekaligus bencana. Kisahnya mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah netral. Ia selalu bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Hingga kini, nama Oppenheimer hidup dalam buku, film, dan perdebatan etika. Seorang jenius, seorang pemimpin, seorang manusia yang berjuang menghadapi bayang-bayang ciptaannya sendiri.